Kapolda ketika saya mau turun ke sini saya telepon beliau. Pak Kapolda besok saya diundang di ILC, apa yang harus saya ngomongkan? Selama kasus ini mencuat, kami belum pernah mendengar statement atau pernyataan dari Bapak Kapolda Jawa Barat yang terhormat Bapak Irjen Ahmad Wiyagus. Jadi kami minta agar Bapak Kapolda ini turun, dicopot itu Direktur Reserse Kriminal Umum yang selama ini melakukan penyidikan terpatahkan di pra-peradilan, yang selama ini hanya mengikuti penyidikan yang lama, skenario yang lama. Kalau dicopot, Bapak Kapolda yang turun dilakukan dari nol ya, dengan ada CCTV, dengan ada bukti HP, kami yakin ini kalau diusut secara tuntas oleh Bapak Kapolda yang masih punya integritas langsung ya, itu insya Allah pelaku yang sebenarnya ini bisa terungkap Pak Karni. Polisi yang kerjanya amburadul, gitu, tidak profesional. Nah, akhirnya kayak gini nih, kemudian menangkap orang yang salah tangkap, menghukum orang yang tidak bersalah kan gitu kan. Gonjang ganjing mengenai pengadilan sesat, polisi yang brutal yang lalu itu, tolong dikoreksi dengan ajukan PK. Kalau memang PK-nya kemudian merubah putusan itu, maka penilaian saya kepada polisi 100 kemarin itu saya anggap karena udah lengkap ya gitu, saya coret jadi 0. Yang brengsek itu sebetulnya siapa sih? Apa polisinya memang dulu brengsek? Oh iya, memang kalau saya sih sudah menilai memang brengsek. Kalau dia nangkepnya pakai mukul dan sebagainya itu. Ini nanti dikoreksi. Tapi kemudian apakah jaksanya juga baik? Kenapa kok berkas kayak gitu diterima? Mungkin orang-orang akan bertanya. Terus polisi mau ngapain kan gitu kan? Pernyataan dari Pak Tommy tadi katakan kan tadi. Ini pecat di reserse, kan? Pak Kapolda suruh muncul dong. Nah, saya sampaikan Pak ya. Kapolda ketika saya mau turun ke sini saya telepon beliau. Pak Kapolda besok saya diundang di ILC, apa yang harus saya ngomongkan mengenai sudut pandang polisi? Siap dan penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu supaya tidak masuk angin. Itu omongan Kapolda gitu kan. Kemudian kenapa kok tidak ini? Udah biar aja nanti humas yang memberikan penerangan. Saya kan walaupun Kapolda, yang namanya penyidikan itu independen, nggak bisa gitu. Yang penting serius kan gitu. Tuh, gitu. Jadi itu Pak penjelasan bahwa apakah Kapolda clash dengan diri reserse, jawaban saya cuma keterangannya kayak gitu. Bisa disimpulkan sendiri apakah mereka clash apa tidak gitu. Gonjang ganjing selama 1 bulan ini adalah akibat daripada yang dimulai dari film itu kan. Film itu menimbulkan konotasi bahwa dulu terjadi pengadilan sesat, polisi brengsek dan sebagainya itu. Dan ditambah lagi dengan keterangan-keterangan para kuasa hukum yang begitu agresif, ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan para pakar, para pengamat, para peneliti yang dapat satu potong kasus, dia pakai analisis sendiri. Ngomong di umum, orang-orang kan percaya sama dia. Akhirnya kan rakyat kan jadi sebulan ini bentrok, di situ nggak ada ujung pangkalnya. Bagi saya menghadapi seperti ini yang penting adalah solusinya. Alhamdulillah sekarang solusinya udah menuju kepada yang on the track menurut saya. Pra peradilan oke, mudah-mudahan PK ini cepat-cepat diputus, rakyat bisa settle kira-kira mana yang sebenarnya terjadi. Dan ini pra peradilan ini memberikan warning pada polisi supaya ke depan lagi ini harus hati-hati betul ya gitu. Karena apa? Rakyat sekarang lebih cerdik untuk mengoreksi polisi daripada polisinya itu sendiri mengoreksi polisi bawahannya gitu. Arianto, penasihat ahli Kapolri, sangat menyayangkan kejadian ini. Arianto mengatakan, banyak anggota penyidik yang brengsek, artinya salah tangkap dan main pukul. Sama seperti kesaksian Pegi sekarang ini, Pegi ditangkap tidak sah dan sempat dipukul saat ditangkap. Lantas, pengacara Tony ikut menyayangkan institusi Polri. Tony mengatakan, Kapolda Jabar tidak punya hubungan harmonis dengan Reskrimum Polda Jabar. Ada apa sebenarnya ini? Selama kasus ini mencuat, kami belum pernah mendengar statement atau pernyataan dari Bapak Kapolda Jawa Barat yang terhormat Bapak Irjen Ahmad Wiyagus. Kami tidak mengerti. Tetapi kabar-kabar yang kami dapat Pak Karni, Bapak Kapolda ini kontra dengan Direktur Reserse Kriminal Umum atas kinerjanya
yang menindaklanjuti, kalau saya katakan skenario, ya, yang telah dilakukan oleh penyidik yang lama pada tahun 2016. Kenapa kami katakan skenario? Karena kalau kami baca, saya baca putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 atas nama Saka Tatal, nomor 3 bid atas nama Rivaldi dan Eko Ramadhani, dan nomor 4 atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan, ya. Di dalam dakwaan, kemudian pembuktian, ya, sampai pertimbangan hukum, kemudian terbukti divonis pasal 340 pembunuhan berencana dan persetubuhan anak. Itu tidak pernah terungkap bagaimana perencanaannya. Tidak pernah terungkap. Kemudian direncanakannya kapan, siapa yang merencanakan, ketemu berapa kali. Dalam pembunuhan berencana mungkin nanti Prof. Nasrullah lebih hebat, lebih menjelaskannya. Harus ada persamaan niat, ya, meeting of mind. Tetapi di situ tidak ada, hanya lagi minum-minuman, kemudian si Andi mengatakan saya sedang ada masalah dengan geng ekstisi, kemudian Monrekter itu harus mencari geng ekstisi, terus tiba-tiba lewat, dikejar-kejar, kemudian terjadilah korban nyawa. Hanya itu, tanpa diungkap, tanpa ada motif yang terungkap. Sakit hati kah? Dendam karena apakah? Nah, itulah yang membuat yang kedua, ya, ada kesaksian dari Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka berdua itu menyatakan anak buahnya Rudiana, ya, yang mengamankan 7 pelaku itu, ya. Nah, mereka bersaksi bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, Pak Karni, namun belum dibuka. Padahal, ya, polisi itu petunjuk apapun dicari. Apalagi ini ada orang mati, kemudian ada CCTV. Kok nggak dibuka? Ini untuk menentukan nasib seseorang. Kemudian di dalam putusan tersebut juga ada 6 handphone. Itu tertuang dalam amar putusan pengadilan, ketiga putusan itu, ya, atas nama 8 terpidana itu. Ada 6 handphone dan salah satunya ada handphonenya Vina. Handphone Vina ini menurut kakaknya Vina, Mbak Marliana, Vina itu aktif. Ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada BBM saat itu, dan tentu ada SMS juga. Tetapi dalam putusan itu tidak pernah dibuka. Artinya kalau mencari pembunuhan berencana, ya, mencari siapa motifnya, apa motifnya, siapa para pelakunya, bagaimana awalnya ini kan, apakah ada permasalahan, tidak. Yang lebih parah lagi, menurut informasi dari Liga Akbar yang teman dekat dengan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, handphonenya Eki tidak disita, tidak dijadikan barang bukti. Karena saya membaca handphone barang bukti handphone ini, lalu saya tunjukkan kepada Liga Akbar. Liga, kamu kan kenal dekat sama Eki, ada nggak nih handphone Eki? Tidak ada, Bang. Kamu yakin? Iya, tidak ada. Saya tahu handphonenya Eki, Oppo. Nah, kan ini lebih tanda tanya lagi, saya bertanya-tanya lagi.